Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 167. Ini, dengan kata lain, adalah akting. Ye Tianzong tidak peduli, selama istrinya bahagia. Bagaimanapun, dokter Wu adalah orangnya sendiri, tidak peduli bagaimana dia mengaturnya, dia tidak akan menipu dirinya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ren Yurou yang ada di samping. Jelas, mereka telah berkomunikasi dengan erat sebelumnya. Namun, saat dia bersemangat, ekspresinya masih sedikit tegang, dan dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, kami akan melakukannya, dalam adegan yang disediakan oleh dokter Wu, masing-masing memainkan peran. Kami akan bertindak dengan warna asli kami dan tampil sesuai dengan pemikiran kami sendiri, dan dalam prosesnya, Dr. Wu akan memberi kami jawaban akhir setelah melakukan evaluasi yang komprehensif dan analisis data. Tianzong, kamu baik-baik saja. Mungkin itu juga melibatkan kontak dengan kata-kata dan perbuatan. Pada akhirnya, nada suara Ren Yurou menjadi rendah. Tapi mata Ye Tianzong berbinar, kontak dengan kata-kata dan perbuatan. Sejak awal, biarkan Ren Yurou merawatnya untuk meningkatkan hubungan mereka, dan sekarang mereka memiliki kontak substantif untuk menguji apakah ada perlawanan. Faktanya, saya tidak pernah memberitahu Dr. Wu tentang hal-hal ini, tetapi dia dapat mengatakan strategi ini sesuai dengan kondisi setempat. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini memiliki beberapa penglihatan. Saya oke. Asalkan kamu bahagia. Juga, aku benar-benar ingin tahu sejauh mana kondisiku. Jika itu benar-benar bagus, saya dapat memberikan lebih banyak kontribusi untuk keluarga kami di masa depan. Ini adalah sebuah ujian. Jika tidak apa-apa, biarkan dia tinggal di rumah, yang berarti selain baik hati, Ren Yurou sudah jatuh cinta padanya. Tapi bagaimana jika? Yah, mari kita bicarakan setelah kamu lebih baik. Ren Yurou tidak menjawab secara langsung, tapi hanya samar-samar menyebutkannya. Setelah itu, dia dan Dr. Wu mengangguk diam-diam, dan pihak lain juga mengerti, mengeluarkan dua dokumen dari laci, menyerahkannya kepada mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, nanti, kantor saya akan mengubah pemandangan. Ini Anda harus membiasakan diri dengan dialog kalian masing-masing dan peran yang ingin kalian mainkan selama beberapa menit sampai kalian benar-benar siap, lalu mari kita mulai, oke. Semuanya siap membantu Anda. Keduanya mengangguk. Kemudian, duduklah di kursi di sebelahnya dan bacalah dengan cermat. Ye Tianzong duduk. Melihat dokumen di tangannya, dia menyadari bahwa yang disebut tes skenario ini sebenarnya adalah pertunjukan palsu. Awalnya, dia dan Ren Yurou hanyalah pasangan dalam nama, sekuntum bunga di dekat kota, dan seorang psikopat yang tinggal di jalanan. Kombinasi dua orang yang tidak cocok satu sama lain adalah hal yang aneh, jadi tidak ada kontak substantif. Tapi kali ini berbeda. Keduanya sudah menjadi suami dan istri, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka telah berada di perahu yang sama melalui suka dan duka di sepanjang jalan. Kali ini, itu adalah reuni setelah bencana, pengembaraan emosional keduanya dan kegembiraan yang sudah lama tidak mereka lihat membuat mereka berlama-lama. Sampai setelah membaca semua konten, Ye Tianzong diam-diam mengangkat matanya untuk melihat ke arah Ren Yurou. Wajahnya yang lembut sudah memerah saat ini, dibandingkan dengannya, dia masih seorang wanita yang sangat pendiam. Saya tidak tahu, apakah dia kompeten dalam skenario seperti itu? Selain itu, ini adalah sesuatu yang menantang keuntungannya, tetapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia berusaha sekuat tenaga. Hati Ye Tianzong penuh emosi. Aku sudah membacanya, aku baik-baik saja. 2 menit kemudian, Ren Yurou berbicara terlebih dahulu. Ye Tianzong juga menutup folder itu, mengangguk dan berkata, aku juga tahu bagaimana melakukannya. Oke, mari kita mulai sekarang. Dr. Wu berdiri, mundur ke belakang rumah, dan adegan berubah. Adegan segera diatur sebagai hutan lebat, dengan kilat dan guntur, dan hujan lebat. Setelah memasuki peran, menurut naskah, Ye Tianzong, yang terluka parah, berkeliaran di tanah, membiarkan hujan deras menghanyutkan. Dan Ren Yurou, yang sudah lama mencarinya, akhirnya mengenal kekasihnya, dan sambil menangis, bergegas mendekat dan memeluknya. Keharumannya mengalir ke wajah, aroma samar-samar menyekat tubuh Ren Yurou dan aroma tubuh asli bercampur menjadi satu, membuat Ye Tianzong merasa sedikit mabuk setelah menciumnya dalam-dalam. Apalagi tubuh bagian atas lawan sangat bisa ditebak.
Bengkak yang diperas membuatnya sedikit malu dan malu. Lagi pula, Ren Yurou adalah wanita yang dicintainya, dan dia tidak pernah memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentangnya. Namun, jika dia bisa melakukan hal-hal sebagai suami istri, dia juga akan menikmatinya. Mereka berpelukan sebentar, dan berbicara tentang Anda dan saya dengan penuh kasih sayang. Kebanyakan dari mereka diprakarsai oleh Ren Yurou, sementara Ye Tianzong menerimanya secara pasif. Dari kaget di awal hingga cemas, dan akhirnya lega, keduanya akhirnya berpelukan erat. Di akhir plot, banyak titik cahaya di ruangan itu menunjukkan data yang sesuai, tetapi Ren Yurou telah melupakan masalah ini, dan malah membenamkan dirinya di dalamnya sesuai dengan kebutuhan plot. Sekarang keduanya perlu berciuman, dan bahkan pergolakan terakhir. Selangkah demi selangkah semakin dekat. Jaraknya hanya sepelemparan batu. Bahkan ketika Ye Tianzong menaruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Saya tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, dia mundur. Ren Yurou mendorong Ye Tianzong menjauh, dan melihat situasi ini, dokter. Tiba-tiba menghentikan adegan itu pada waktu yang tepat. Cahaya redup kembali normal, dan alat peraga juga surut. Dia berjalan keluar, menatap Ye Tianzong yang masih terbaring di tanah, dan berkata kepada Ren Yurou, "Nona Ren, apakah kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja." Wajah Ren Yurou memerah, dia sangat pemalu, dan dia bahkan tidak berani menatap Ye Tianzong. Dan Ye Tianzong juga pulih dari kasih sayang yang tersisa ini, dapat dimengerti bahwa dia masih belum bisa melewati rintangan ini. Berdiri dengan tergesa-gesa, dia berjalan ke arah Ren Yurou dan memanggil dengan lembut, "Istriku." "Yah, Dr. Wu, meskipun kita tidak perlu menyelesaikan skenarionya, aku melihat banyak data telah ditunjukkan dalam 4 minggu terakhir. Tolong tunjukkan padaku, lalu perkenalkan dengan hati-hati. Sepertinya ada dendam." Ren Yurou tidak berani menatap Ye Tianzong, apalagi berkomunikasi dengannya, tetapi mengubah topik pembicaraan untuk melihat dokter. Ye Tianzong bisa mengerti. Terus terang, dia masih sangat sederhana. Hal-hal dengan laki-laki, tidak pernah mencoba. Terlebih lagi, saat ini, identitas saya hanyalah orang bodoh yang membuat onar. Nyatanya, dari membicarakan kamu dan aku barusan, hingga pelukan dan pelukan terakhir, ini sudah menjadi batas yang bisa dia tanggung. Jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin akan menjadi gila. Jangan terburu-buru, luangkan waktu Anda. Dr. Wu, cepat katakan padaku. Ye Tianzong menambahkan sebuah kalimat. Dr. Wu tidak berani menunda, setelah mengangguk, dia langsung menyalakan komputer, dan sambil mencetak, dia menganalisis dan berkata, data belum sepenuhnya dirilis, karena langkah menit terakhir belum selesai. Ini adalah hanya palsu, bukan yang asli, Nona Ren, Anda belum memahami hati Anda, jadi masih ada sedikit kekurangan dalam umpan balik data. Oke, aku tahu. Namun, aku melebih-lebihkan diriku sendiri, kupikir aku bisa melakukannya, tapi... Ren Yurou ragu-ragu untuk berbicara, lalu menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum dan berkata, mari kita bicara tentang data saat ini terlebih dahulu. Seberapa besar kemungkinan sebenarnya yang diwakilinya? Sekitar 80% sebenarnya cukup untuk dijadikan referensi. Data menunjukkan bahwa suami Anda, Tuan Ye, saat ini berada di kisaran 10% lebih rendah dari kecerdasan orang normal. Dibandingkan dengan gejala sebelumnya, itu sangat meningkat. Apalagi dengan peningkatan IQ, fungsi fisik Tuan Ye, kualitas perilaku, termasuk perilaku sehari-hari beberapa orang normal semuanya baik-baik saja. Nyata, inilah yang paling ingin didengar Ren Yurou. Dia sangat gembira, mengambil data yang dibagi, membandingkannya satu persatu, dan berkata dengan penuh semangat, hebat. Bukankah itu berarti Tianzong akan segera pulih? Jika tes terakhir tadi bisa dilanjutkan, aku bisa memberimu jawaban positif sekarang. Namun, selalu ada ruang untuk semuanya, saya bisa mengerti. Menurut analisis data yang ada, Tuan Ye memang berkembang ke arah yang baik. Berbicara tentang ini, Dr. Wu memandang Ye Tianzong secara khusus sebelum berkata kepada Ren Yurou, Nona Ren, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda ingin dia menjadi lebih baik secara fisik, dan Anda perlu membimbingnya secara emosional. Jika Anda ingin sembuh total, Anda dua hal lagi yang perlu dilakukan. Dua hal. Ren Yurou terkejut. Ye Tianzong sedikit khawatir. Saat ini, Ren Yurou telah menerima banyak rangsangan, jadi jangan mengarang untuk merangsangnya. Yang pertama adalah memilih untuk menerima Tuan Ye dengan ragu-ragu. Dari hati, perlakukan dia sebagai suamimu, dan dia akan segera sembuh. Selain itu, kamu harus belajar berbagi dan melepaskan beban psikologismu.
Dia adalah suamimu, jadi kamu bisa curhat padanya tentang apapun yang kamu miliki, termasuk masalahmu. Jika Anda bisa melakukan ini, saya akan membawakan pengobatan terakhir untuk Tuan Ye. Artinya, saya telah menyembuhkan kasus seperti itu sebelumnya, dan saya akan mengundang 5 atau 6 dari mereka untuk berkomunikasi dengan Anda secara langsung. Dengar sini. Ren Yurou berpikir keras. Perlakukan dia sebagai seorang suami. Namun, bisakah dia menjadi tempat perlindungannya sendiri? Terlebih lagi, pangeran yang menawan di hatiku bukanlah tipenya. Tidak apa-apa untuk curhat, bagaimanapun, pikirannya baik dan buruk sekarang, dan berbicara dapat membuatnya merasa lebih baik. Intinya bisa melihat kasus pasangan yang sudah sembuh, yang merupakan efek pemulihan yang baik untuk Tianzong. Namun, pada lintasan pertama, dia agak ragu-ragu. Aku akan mencoba yang terbaik. Namun, hal-hal seperti perasaan tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, dia benar-benar bukan tipeku, calon suamiku. Ren Yurou ragu-ragu untuk berbicara, karena takut kata-kata ini akan membuat Ye Tianzong kesal, tetapi Ye Tianzong tersenyum lembut dan berkata, tidak apa-apa, istriku, jangan khawatir, mari luangkan waktumu, kamu bisa memberitahuku, pangeran tampan idealmu, seperti apa, mungkin suatu hari, aku akan menjadi orang seperti dia. Saya, Nona Ren, hanya dengan membuka hatimu kamu bisa merangkul masa depan. Ren Yurou juga secara bertahap melepaskan dirinya. Karena kata-kata itu terburu-buru untuk diucapkan, dia tidak menyembunyikannya ketika sampai pada titik ini. Melihat ke kejauhan, dia berkata dengan penuh kerinduan, pangeran idealku yang menawan tidak hanya bisa menyanyi dan menari, tapi juga bisa menari. Itu tidak kaya dan kuat, tapi perasaan, itu adalah perasaan ketika saya masih kecil. Saya masih ingat dengan jelas bahwa 18 tahun yang lalu, saya pernah mengantarkan makanan untuk seorang kakak. Dia sangat miskin, tangan dan kakinya patah, dan dia masih berjuang sendiri di lubang jembatan, saya kasihan padanya. Namun, ketika saya pertama kali melihatnya, saya sangat menyukainya, tetapi sayangnya, saya tidak tahu di mana dia sekarang, mungkin dia sudah mati. Selama bertahun-tahun, saya selalu menyediakan tempat untuknya di hati saya khawatir, sangat sedikit pria yang bisa masuk ke hati saya lagi. Tianzong, Anda tidak akan marah jika saya mengatakan itu, bukan? Bab 168. Ye Tianzong membeku di tempat. Pria di hatinya di mulutnya, bukankah dia berbicara tentang dirinya sendiri? Ternyata, 18 tahun. Kenapa aku memikirkannya, ternyata dia juga memikirkanku. Apalagi yang disebut kakak laki-laki hanyalah kedok, yang sebenarnya menganggap dirinya sebagai pria yang akan melindunginya sepanjang hidupnya. Tiba-tiba, terharu, deg-degan, sedih. Segala macam emosi terjalin di hatiku. Berapa banyak yang dia pikirkan, beritahu dia sekarang bahwa dia adalah kakak laki-laki itu. Saya tidak bodoh, saya tidak gila, saya hanya meletakkan dasar untuk mengenal Anda. Tapi, pada akhirnya, akal menang atas dorongan hati. Selain sulit diterimanya, terlebih lagi, ada bahaya di sekitarnya sekarang, dan identitas ayahnya penuh dengan kerumitan dan tidak dapat dikendalikan. Sebelum bahaya tersebut diberantas, identitasnya tidak dapat diungkapkan. Dan pengakuan antara keduanya mungkin harus ditunda. Tidak usah dipikirkan. Aku hanya idiot, dan kamu normal. Orang normal memiliki hak untuk mengejar pria yang mereka cintai. Bagaimanapun juga, kamu adalah istriku sekarang, jadi aku akan selalu mendoakanmu kebahagiaan. Kata-kata Ye Tianzong. Itu juga menggerakkan Ren Yurou. Sejujurnya, ketika dia normal, dia memang memesona. Dikombinasikan dengan perilaku masa lalunya, sungguh, untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia benar-benar istrinya. Kalau begitu, Nona Ren, apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Dr. Wu sama sekali tidak menyadari cinta dan kebencian di antara keduanya, satu-satunya misinya adalah membantu Ye Tianzong dan membodohi Ren Yurou. Dengan perkembangan masalah sampai sekarang, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, jadi dia hanya bertanya dengan ragu. Ren Yurou sudah sangat peka terhadap masalah ini, tapi setelah melihat kemurahan hati Ye Tianzong, dia perlahan menenangkan hatinya. Mungkin itu juga karena rasa bersalah, jadi dia berkata tanpa komitmen, cobalah untuk memperlakukan Tianzong sebagai suamiku yang sebenarnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya, apakah itu kata-kata, perbuatan atau kontak fisik. Selain itu, aku akan memperlakukan semua barang saya, mereka semua menganggapnya sebagai objek kepercayaan, dan mereka tahu segalanya dan berbicara tanpa henti. Setelah masa pemeliharaan, saya akan memberitahu Anda hasil terperinci.
Saya harap beberapa pasangan yang Anda atur dapat membawa kualitas ke Tianzong. Ayo mengubah. Ren Yurou mengambil keputusan. Dr. Wu juga menghela nafas dalam hatinya. Melihat Ye Tianzong, dia juga sedikit mengangguk, semuanya bahagia. Kemudian, setelah beberapa percakapan sederhana, pasangan tersebut meninggalkan rumah sakit jiwa. Kembali ke rumah Ren. Di pintu, saya melihat saudari Ren Fengping dan Ren Fengjiao berdiri di sana, berbisik kepada beberapa orang asing. Saat mereka saling memandang, kedua saudari itu menunjukkan sarkasme dan penghinaan di alis mereka, tanpa komitmen. Namun, mereka tidak bertindak gegabah. Lagi pula, mereka telah mendengar deskripsi Qiu Huiru tentang Juxian Villa untuk waktu yang lama, dan Qiu Dongshan dengan cepat mengingat adik perempuannya setelah menerima peringatan jangan main-main dengan kedua saudara perempuan ini lagi, Anda hanya akan menembak diri sendiri di kaki. Namun, kedua saudari itu selalu kejam, menurut pendapat Ye Tianzong, cara terbaik untuk menyingkirkan masalah keluarga Ren adalah dengan pergi. Pertama-tama, harus ada villa yang besar, dan tidak boleh menimbulkan kecurigaan ibu mertua. Selain itu, setelah proyek Teluk Hailong besok berakhir, Ye Tianzong tidak pernah berpikir bahwa istrinya akan terus bekerja di Rens Group. Ini tentang membesarkan perusahaannya sendiri, dan grup Zongheng tidak boleh memasukinya, tetapi meributkan aspek lain. Karena itu, ketika dia meninggalkan rumah sakit jiwa, dia menelepon Lin Changhui, dan setengah jam kemudian, dia sudah bersiaga di gerbang Villa Ren. Tidak hanya untuk membiarkan mereka melakukan dua hal ini, tetapi juga untuk menjembatani hubungan antara beberapa chaebol dan grup vertikal dan horizontal. Oke, itu saja untuk saat ini, ayo pergi. Saya tidak tahu apakah ini akhir dari diskusi, atau jika saya khawatir Ye Tianzong dan keduanya akan melihat sesuatu, Ren Fengping mengirim orang-orang aneh itu pergi setelah berbicara singkat. Selain itu, dia dan saudara perempuannya saling memandang dan tersenyum, lalu berjalan dengan angkuh ke dalam villa. Sayang, kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Mendengar ini, Ren Yurou tercengang sejenak, lalu melihat ke belakang saudari Ren Fengping yang akan pergi, dan berkata sambil berpikir, Tianzong, maksudmu, hati-hati terhadap bibi dan saudari perempuan. Mereka licik. Pasti tidak ada yang enak di perut mereka. Ini mendekati pembukaan proyek Teluk Hailong, jadi aku sedikit khawatir. Tidak ada gunanya khawatir. Besok akan menjadi pembukaan resmi. Apalagi ini juga urusan keluarga Ren sendiri. Tidak peduli betapa mereka membenciku, mereka tidak akan mengolok-oloknya, kan? Tidak yakin. Sayang, kamu kembali dulu, aku akan pergi. Mau ke toilet lagi. Ren Yurou memasang ekspresi aneh, dan memandang Ye Tianzong dengan tak percaya, kamu pergi ke toilet setiap hari, apakah kamu tidak merasa lelah? Lagi pula, ini akan segera pulang, tidak bisakah itu dilakukan di rumah? Ah! Ye Tianzong tampak malu, cerdas, dan berkata, saya ingin pergi ke kamar mandi di rumah, tetapi saya khawatir ibu saya akan memberi tahu saya. Anda juga tahu bahwa segala sesuatu tentang saya akan membuatnya jijik. Saya tidak ingin konflik. Saya akan datang segera setelah saya pergi. Ya, jika Anda memikirkannya nanti setelah pergi ke toilet, mungkin ada yang salah dengan kandung kemih saya, mari kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya nanti. Ren Yurou tidak melanjutkan, tapi setelah beberapa instruksi sederhana, dia pergi ke bungalow kecil. Ye Tianzong, di sisi lain, berjalan ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang sebenarnya berada di jalur pepohonan di luar villa. Begitu dia datang ke sini, Lin Changhui berteriak sekuat tenaga, Tuan Ye, Tuan Ye. Lin Changhui ini mirip dengan Huo Feng Huang, dia berhati-hati dan licik dalam segala hal yang dia lakukan, hampir seperti mata-mata. Tuan Ye, Anda menelepon saya. Apakah Anda punya perintah? Lin Changhui berkata dengan penuh semangat. Yah, ada sesuatu yang kamu butuhkan untuk membantuku menangani. Namun, kamu sangat senang, apakah kamu memenangkan lotre, atau apa? Melihat mata bingung Ye Tianzong, Lin Changhui tertawa tercengang, dan berkata dengan tenang, saya belum memenangkan lotre, tetapi sejak grup Zongheng kami bergabung dengan grup Wang, bisnisnya berkembang dengan mantap, dan juga stabil. Menurut situasi ini, saya pikir kami akan segera mulai mendapat untung. Laba adalah nomor 2, yang saya inginkan adalah pengaruh. Selain itu, pengaruhnya lebih besar dari jumlah 5 chaebol. Pada akhirnya, ini sebanding dengan guild chaebol di ibu kota provinsi. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Lin Changhui sedikit terkejut, agak heran. Setelah berhubungan begitu lama, ini adalah pertama kalinya Ye Tianzong mengungkapkan tujuan utamanya pada dirinya sendiri. Di masa lalu,
dia hanya meminta dirinya sendiri untuk membantu, tetapi sekarang, tujuan yang dinyatakan adalah untuk mengalahkan 5 Chaebol dan berdiri bahu-membahu dengan Chaebol Guild. Ini bukan rute mapan yang sederhana, tetapi ide legendaris. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir dia akan menganggapnya sebagai fantasi. Tapi di tubuh Ye Tianzong, mungkin itu benar-benar bisa mengubah pembusukan menjadi sihir. Lagi pula, menjatuhkan keluarga Wang sudah dianggap sebagai keajaiban. Bersiaplah, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Pertama, keluarga Sun telah diambil alih oleh saya. Anda dapat mendiskusikan akuisisi dengan keluarga Sun nanti, lalu mengintegrasikan bisnis dan menyelesaikan bisnis grup Zongheng kami. Apa? Kamu menjatuhkan keluarga Sun. Menjatuhkan keluarga Wang sudah sangat luar biasa, tetapi sekarang pihak lain memberitahu saya bahwa bahkan keluarga Sun dari Chaebol keempat juga telah diperoleh, yang sungguh mencengangkan. Nah, keluarga Sun telah setuju untuk bekerja sama dengan grup Zongheng kami. Anda terhubung dengan bisnis keluarga Wang. Lihatlah kombinasinya dan cari tahu proyek bisnis utama dan pendapatan grup kami. Selain itu, yang pertama pada pukul 2, ada orang lain bernama Qiu Dongshan. Hubungi dia, selain identitas saya, Anda dapat memberitahu dia segalanya tentang grup kami, Anda dapat berbicara tanpa henti, mengerti? Qiu Dongshan. Lin Changhui terkejut. Setiap gerakan, benda, termasuk orang, semuanya dipahami dengan baik. Maksudmu, Presiden Asosiasi Kecantikan di Ibu Kota Provinsi, Qiu Dongshan. Sepertinya kamu mendapat informasi yang cukup baik. Itu pasti. Qiu Dongshan ini adalah bos besar di industri kecantikan. Dan kami di Tianan International, ketika saya menjadi manajer toko, bertugas menjual pakaian, dan kami memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Saya punya mencoba menghubungi satu sama lain, belum lagi bertemu orang, tetapi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi di telepon, dan sekarang Anda membiarkan dia menghubungi saya. Petik 2. Tepat, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Ye Tianzong tertawa dan berkata, kamu bisa menanganinya sesukamu. Tidak hanya dia tidak akan marah, tapi dia akan memperlakukanmu dengan hormat. Aku masih mengatakan hal yang sama, bertanya lebih sedikit dan berbuat lebih banyak, mengerti? Ya, Presiden Ye. Lin Changhui tidak banyak bicara. Tapi hati sudah ketakutan. Pertama mereka menjatuhkan keluarga Wang, lalu keluarga Sun, dan sekarang Qiu Dongshan bergabung dengan mereka. Dan dikombinasikan dengan tujuan utamanya, dia memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi dia akan dapat menerima kebutuhan untuk menghubungi keluarga Huang. Kalau begitu Presiden Ye, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, aku akan kembali dan mulai dulu. Jangan khawatir, aku belum selesai. Ye Tianzong menyela, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, saya masih memiliki beberapa masalah pribadi, carikan saya sebuah villa besar, keluarga kami dapat pindah. Namun, ada masalah dengan itu, yaitu, Anda tidak dapat memberikan langsung pergi atau membelinya dengan harga tinggi. Setidaknya, Bos Ye, aku mengerti maksudmu. Lin Changhui adalah seekor rubah tua, dan dia berkata sambil berpikir, kamu ingin mengubah tempat tinggalmu agar keluargamu dapat hidup lebih nyaman. Tapi kamu masih menantu di rumah, jadi pasti tidak masuk akal jika sebuah villa untuk jatuh dari langit seperti ini tiba-tiba. Jadi, kita perlu mengambil beberapa cara khusus untuk menghadapinya, agar mereka bisa hidup nyaman tanpa menimbulkan kecurigaan, yang masuk akalkan. Itu benar. Lebih mudah berurusan dengan orang pintar. Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, besok adalah hari pembukaan bisnis istri saya. Setelah akhir, jika saya menebak dengan benar, harus ada beberapa perubahan. Anda mengikuti dengan cermat, dan Anda harus mempersiapkan cara mengantarkan villa. Dan ada, buat persiapan tangan pertama, jika istri saya memulai bisnis, bagaimana Anda akan mengirim arang di salju? Ingat, permintaan saya adalah membantu istri saya memulai bisnis. Jernih. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.